Duka masih menyelimuti keluarga, kerabat, dan juga penggemar Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang meninggal dunia dalam kecelakaan. Diketahui demi masa depan putra sematawayang mereka, Galaskai, Vanessa dan Bibi gencar membangun bisnis. Dan berikut bisnis yang dirintis Vanessa dan Bibi, mulai dari bisnis kuliner, fashion Vanessa Wear, hingga usaha perhiasan bernama Limfa Jewelry. Ya, seneng banget lah semua. Sebenarnya ini bisnis trip sih. Bisnis trip, ya. Karena kemarin kan si Gala ini photoshoot untuk sebuah brand gitu. Nah, fotonya itu di Bali, foto untuk produk bayi. Jadi ya sekalian aja liburan gitu. Kita naik mobil, terus lucunya kita niatnya kan hemat segala macam, hemat cari uang buat anak, buat beli rumah, beli mobil segala macam. Sekalian jalan-jalan juga, terus biar irit. Ternyata nyampe sana ketemu orang-orang baik, malah pulangnya malah naik pesawat jadinya. Tadinya berangkat naik mobil rental, pulangnya naik pesawat. Terus ketemu orang ini, malah ketemu dapat tawaran bisnis juga. Jauh sebelum waktu naas itu tiba, Vanessa Angel dan sang suami Febri Andriansyah tengah merintis beberapa usaha. Pernikahan dan kelahiran putranya Galaskai Andriansyah sepertinya membuat Vanessa memutuskan untuk mengurangi aktivitasnya di dunia keartisan. Bersama sang suami, ia pun memilih untuk membangun beberapa usaha. Pertama kali, Vanessa dan Bibi mencoba membangun usaha kuliner kebab. Ide bisnis itu didasari oleh Vanessa yang ngidam makan kebab, sehingga usaha kebabnya itu diberi nama Kebab Ngidam. Namun, usaha kuliner makanan khas Turki itu tidak berlangsung lama. Bisnis kuliner Vanessa sama Cafe B itu udah lama, udah emang enggak, itu tinggal yang fashionnya doang. Sejak awal, pasangan ini sebenarnya merasa tidak memiliki pengalaman dalam bisnis kuliner. Namun, karena kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda Indonesia, maka mereka pun mencoba usaha yang paling cepat, yakni kuliner. Pertama sebenarnya karena pandemi ini sih. Sebelumnya kan aku sama Vanessa, aku dagang tekstil. Cuman karena corona nih orang nggak ada yang belanja baju lagi. Terus apa ya, oleh pengen buka frozen food, ternyata rame nih. Vanessa jual di Instagram, ternyata rame, dapat penghasilan ya 2 juta sampai 3 juta sehari semenjak pandemi. Cuman pas PSBB udah turun, ya udah sepi. Berarti udah mungkin saatnya kita buka toko lagi, buka toko kali Nes. Ternyata pas buka toko sebulan 2 bulan ternyata rame. Terus baru kita kepikiran buka franchise, baru 2 minggu, alhamdulillah udah pecah telur. Semoga kedepannya ada teman-teman lagi atau ada orang-orang yang mau join franchise bareng kita. Ini aku jamin pasti untung, aku jamin ruginya hampir nggak ada. Ini kayak investasi ya Nes, investasi dengan resiko yang sangat amat kecil. Kita jual kebab, kita juga jual minuman yang seger-seger. Seperti keraguan dan minim pengalaman, usaha kuliner kebab mereka pun akhirnya tutup. Mereka kemudian melirik bisnis fashion online dengan label Vanessa Wear. Bibi yang memang sudah lama berdagang tekstil bersama keluarganya merasa lebih yakin dengan bisnis ini. Apalagi dengan menggunakan nama Vanessa yang sebagai artis namanya cukup dikenal. Dengan modal rasa percaya diri itu, mereka mendirikan bisnis Vanessa Wear. Pedagang sih, tergantung sih sebenarnya. Kalau tawaran bisnisnya gede angkanya, ya kita fokus ke bisnisnya. Tapi kalau misalnya masih 50-50 sama ngurusin anak sama bisnis, aku masih ngurusin bisnis. Alhamdulillah itu rezekinya anak kayaknya. Pas lahir berubah rezekinya, dikit-dikit naik. Meskipun barang yang kita jual kan nggak terlalu mahal, tapi ya itu continue terus. Dan kuliner sekarang daster, jualan-jualan baju homeware sih, sendal, baju, mukena, ya yang bisnis-bisnis kecil-kecil tapi berkah buat semua lah. Ya awalnya tadi nggak mau, cuman pas lihat angkanya lumayan dikit-dikit naik buat ya biaya hidup rumah sehari-hari, ya alhamdulillah. Vanessa jadi sekarang belajar menulis pembukuan, duit keluar masuk segala macam, jadi dia ngerti gitu. Dalam mempromosikan bisnisnya, Vanessa dan Bibi terus berusaha menjalin hubungan baik dengan sesama rekan artis maupun dengan rekan bisnisnya. Meski secara perlahan telah mundur dari dunia keartisan, namun Vanessa
tetap menerima pekerjaan sebagai brand ambasador beberapa produk, diantaranya adalah produk kecantikan dan perhiasan berlian. Waktu itu Vanessa memang ada kerjasama dengan saya, toko Mas Faiza Safira Jewelry di Lampung, dan dia waktu itu saat itu menggunakan kalung viral yang dia gunakan. Saya bersyukur banget setelah saat itu saya bersahabat dengan Vanessa. Saya menganggap dia adik dan Bibi juga saya anggap adik. Mereka selalu komunikasi sama saya setiap saat, setiap hari. Dia manggil aku selalu Uni sayang, selalu seperti itu. Dia sangat sayang sama saya dan saya sangat menyayangi Vanessa, dan saya sangat terpukul atas kepergian Vanessa. Itu saat menerima informasi Vanessa meninggal, saya langsung menjerit dan menangis. Saya berusaha menelpon Vanessa tapi tidak diangkat gitu. Ya, kita kalau secara pribadi saya kenal dengan beliau ketika bulan Februari, kalau nggak salah ya, Februari tahun 2021 ya. Datang main ke villa kita persilahkan. Nggak ada urusan kontrak kerjasama, brand ambassador apa, nggak ada, cuma pure main aja. Dia juga ngajak babynya Sigala, main aja. Setelah itu mengalir, kita lihat bagaimana sikapnya, orangnya kayak gimana, bertanggung jawab enggak. Ternyata orangnya benar-benar baik, nggak pernah perhitungan. Benar, nggak pernah perhitungan. Kalau misalnya kita undang selalu datang dan tulus, nggak mau dibayar. Terus dia juga ramah sama semua orang, nggak cuma sama saya aja gitu kan. Sama karyawan saya pun dia tuh baik banget gitu, sampai kayak di DM karyawan saya tuh dia tuh balas gitu. Dia tuh nggak bedain mana yang bosnya atau mana yang staffnya. Jadi bener-bener sehambal itu sih, dia nggak ngartis gitulah. Bukan manajer ya, karyawan doang gitu yang pernah saya ajak ketemu dia tuh. Terus follow-followan sama dia. Kalau Japri tuh dibalas loh sama Vanessa sama Bibi gitu. Jadi emang sebaik itu sih orangnya. Bisnis lain yang baru saja dirintis Vanessa Angel dengan pengusaha perhiasan asal Surabaya bernama Lindawan membangun usaha baru perhiasan berlian berlabel Linfa. Meski usaha ini baru beberapa bulan berjalan, namun hasilnya cukup menggembirakan. Meski baru mengenal beberapa bulan, namun Linda merasa sudah cukup dekat dengan Vanessa. Bahkan ketika Vanessa meninggal dunia dalam kecelakaan saat menuju Surabaya, Linda langsung menjumpai Sandy Arifin, kuasa hukum Vanessa, untuk mengurus hak gala dari bisnis berlian yang akan tetap berjalan sekaligus asuransi yang pernah diamanahkan kepadanya. Foto juga hilang, saya juga kecewa juga, itu foto siapa yang ambil gitu ya. Ini oknum-oknum yang saya